Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Bu. wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Jadi mohon maaf saya ucapkan sebelumnya karena mengganggu waktu Ibu. Jadi di sini saya ingin wawancara, Bu, ya. Wawancara tentang beberapa hal terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Ini untuk mengisi tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1, Ibu. Ya. Yaitu pengambilan keputusan-keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Ibu. Jadi ibaratnya kami di sini ditugaskan seolah-olah menjadi kepala sekolah, Ibu. Kepala sekolah bagaimana mengatasi berbagai macam masalah yang ada di sekolah, Bu. Di sini tugas kami untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah, Ibu, yang pastinya satu orang merupakan kepala sekolah dari tempat di mana kita ditugaskan, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, Pak. Baik, Bu, kita mulai, Bu, ya. Ya, baik, Pak. Dari pengalaman Ibu memimpin sebagai kepala sekolah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Ibu? Iya. Untuk mengidentifikasi tentang dilema etika dan bujukan moral ini, Pak, kita lihat dulu kalau dilema etika ini kan ada 2 hal yang secara moral benar, Iya, Ibu. tetapi bertentangan. Iya, Ibu, benar sekali. Kita kaji dulu benar menurut apa dulu ini, Iya, gitu Ibu. kan? Kemudian bertentangan, apakah bertentangan secara moral, itu, kemudian secara etika, kemudian apakah bertentangan dengan budaya setempat. Baik, Ibu. Itu mengidentifikasi untuk dilema Dilema etikanya. etika. Kemudian untuk bujukan moral itu adalah bagaimana kita membuat keputusan benar atau salah. Benar, iya, Pada Ibu. saat kita membuat keputusan, contohnya kepada siswa, Baik, dan Bu. dia misalnya melakukan sebuah kesalahan. Nah, benar atau salah yang mereka lakukan. Nah, ini perlu kita identifikasi juga, gitu. Iya, Ibu. Dari latar belakang mereka, gitu, dari wilayah setempat mereka, gitu. Karena beda budaya, beda tempat, Beda perlakuan, gitu. Bu, ya. Nah, gitu, Pak. Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Jadi menarik sekali dari identifikasi Ibu sampaikan. Kemudian, Bu, untuk yang keduanya, Iya, Pak. bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan-keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, Ibu? Iya. Pertama kita identifikasi masalahnya dulu, Pak. Iya, Bu, identifikasi kita, masalah. lihat dulu masalahnya, kemudian tujuannya. Nah, setelah itu baru pengembangan dan evaluasi alternatif. Baik, Ibu. Ya. Kemudian baru kita mengambil keputusan. Keputusan. Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya. mengambil keputusan. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan keputusan yang sudah diambil. Nah, selanjutnya baru evaluasi. Apakah keputusan yang sudah kita ambil ini kita evaluasi benar atau Ya, Ibu. salah, gitu, Pak. Jika benar maka keputusan ini akan kita tetapkan, tapi kalau salah kita kaji ulang, gitu. Kemudian kita telusuri di mana letak salah pada saat kita mengambil keputusan. Oke, baik, Bu. Menarik sekali, Bu, step-stepnya. Kemudian, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi masalah dilema etika ini, Bu? Ya. Pertama mencermati permasalahannya, Pak. Iya, Ibu. Gitu kan? Itu masalah. Mencermati permasalahan dan memecahkan masalahnya. Setelah itu kita cari solusi dan tindak lanjut dalam permasalahan yang dihadapi. Gitu, Pak. Ya, Ibu. Jadi kita cari masalah dulu, identifikasi, Bu, ya. Baru kita cari tindak lanjut untuk menghadapi masalah tersebut, Ibu. Baik, menarik sekali, Bu. Kemudian, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya. Kemudian untuk itu kita berpikir pada hasil akhir, Pak. Hasil akhir, ya, Bu, ya. Ya, hasil akhir pada permasalahan etika, dilema etika ini. Kemudian berpatokan pada aturan yang benar. Gitu. Nah, aturan yang benar ini menjadi patokan khusus kita pada penetapan keputusan. Kemudian mengutamakan rasa peduli Ya, Bu. kita kepada siswa. Peduli kita kepada siswa ini kita bisa lihat dari interaksi kita kepada siswa. Karena tidak semua siswa mempunyai perlakuan yang sama di rumah. Iya, Ibu. Nah, benar sekali, Bu. Jadi sangat menarik bagian Ibu yang siswa, tidak semua siswa memiliki
perlakuan yang sama Ibu. Saya rasa juga begitu Bu. Jadi setiap siswa biasanya memiliki perbedaan cara mendidik Ibu ya, Iya, di Pak. rumah dan di sekolah. Jadi kalau di sekolah kita anggap semua rata, kalau di rumah pasti beda-beda Ibu ya. Beda-beda. Baik Bu, terima kasih. Ya, Pak. Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ya. tantangan Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Iya. Tantangan yang dirasakan itu perbedaan pendapat dalam menetapkan keputusan, Pak. Ya Ibu. Iya, itu. Karena jumlah tenaga pendidik di sekolah ini kan lumayan banyak. Iya Ibu, benar begitu. sekali. Ya, jadi dengan banyaknya orang tentu dalam menyikapi sesuatu juga akan berbeda-beda. Benar sekali, Bu. itu. Jadi ada beberapa hal yang kadang jadi perbedaan dalam kita menetapkan keputusan. Keputusannya. Gitu. Tapi ditekankan kembali hasil akhirnya tadi, gitu Iya, kan? Ibu. Iya, Nah, benar sekali. apa hasil akhir yang kita inginkan dalam mendidik anak di zaman sekarang Zaman ini, sekarang. gitu ya. Kemudian perbedaan dalam penanganan masalah. Nah, beda tenaga pendidik, beda juga dalam penanganan masalahnya. masalah. Beda siswa, beda background orang tua, latar belakang budayanya, latar belakang pendidikan orang tua, tentu akan beda juga dalam penanganan masalahnya. Benar Ibu. Tidak bisa kita menyamaratakan siswa dalam penanganan masalah, Pak. Kita lihat dulu, kita telusuri dulu, tadi mengidentifikasi dulu. Ini anak dari latar belakang orang tua yang seperti apa. Kalau orang tuanya anak yang ditinggal orang tua pisah, tentu penanganan kita beda. Beda, Ibu, ya. Pendekatannya beda, Pak. Dengan anak yang memang di lingkungan keluarga tumbuh dengan keluarga yang utuh. Gitu. Kemudian kita lihat juga lingkungan tempat tinggal siswa, ini sangat berpengaruh juga, Pak. Iya Ibu. Betul, Pak. Menarik sekali dari beberapa hal yang merupakan tantangan Ibu sampaikan. Kemudian Ibu, untuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Ya. Kalau untuk jadwal tertentu tidak, Pak. Tidak ada, Bu, ya? Ini fleksibel, gitu. Tergantung permasalahan yang muncul. Jika permasalahan yang muncul ini terlalu urgent untuk segera diselesaikan, Baik, Ibu. maka pada saat itu juga akan kita selesaikan, begitu, Pak. Begitu Ibu. Baik, mantap sekali Ibu. Jadi Ibu, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sudah terjadi Ibu? Ya, ada, Pak. Kami di sini termasuk teamwork yang solid, Ya, gitu, Ibu. ya. Jadi ada rekan-rekan juga yang membantu dalam pengambilan keputusan. Baik. Jadi pengambilan keputusan ini juga diambil dari saran-saran rekan-rekan yang mayoritas tempat tinggalnya ini kan berdekatan dengan siswa. Gitu. Otomatis rekan-rekan kerja ini lebih tahu persis keadaan background siswa Siswa di yang sini, Bu, ya. bermasalah itu. Ya, Pak. Ibu, baik Bu, untuk yang terakhir, dari semua yang Ibu sampaikan, Ya. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika, selama berkoordinasi dengan teman-teman di SMK ini, Bu? Ya. Yang dapat saya petik adalah bahwa memandang sebuah permasalahan itu dari berbagai sudut, Pak. Iya, Ibu. Tidak bisa kita begitu siswa nakal maka kita vonis itu siswa nakal, gitu. Jadi bisa kita lihat juga kenapa siswa ini nakal, itu kan alasannya. Iya, Ibu. Kemudian sudut pandang kita melihat anak ini nakal seperti apa, tingkat nakal yang bisa ditoleransi, kemudian background keluarga siswa juga. Ini Iya, Bu. menjadi hal penting bagi saya dalam pengambilan keputusan, gitu. Karena ada siswa yang nakal ini disebabkan karena kurangnya perhatian. Ya, Ibu, Nakal benar. dalam arti anak ini hanya ingin diperhatikan oleh kita pendidik yang ada di sekolah. Karena di rumah mereka kurang perhatian, lost kontak dengan orang tua. Begitu, Pak. Baik Bu, jadi selama ini tantangan dan pengalaman yang Ibu ambil dalam menyikapi atau menyelesaikan dilema etika sangat menarik sekali Bu. Semoga ini bisa diterapkan khususnya untuk saya sendiri Bu. Baik, Pak. Jadi semoga bermanfaat untuk saya. Baik Ibu, terima kasih wawancaranya. Jadi barangkali saya mohon maaf barangkali di wawancara ini ada kata-kata yang kurang pantas saya ucapkan. Jadi saya mohon maaf Bu.
Iya, Pak. Jadi terima kasih atas waktu luangnya Bu yang dialokasi untuk saya. Jadi saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Pak Yayat. Baik Ibu. Semoga lancar dalam masa pendidikan guru Ibu, penggeraknya, terima kasih bermanfaat banyak, Bu. ilmu yang bisa diterapkan nanti ke depan Ya, dan Ibu. berbagi ilmu dengan teman-teman rekan-rekan kerja yang di sini. Baik Bu. Sukses Pak. Terima kasih atas sarannya dan motivasinya Bu. Saya tinggal dulu Bu ya. Terima kasih Bu, Pak. terima kasih. Yuk, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yuran. Jadi teman-teman perkenalkan hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual di mana pada modul 3.1 ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk hari ini narasumber saya berasal dari PKBM Datuk Cane Tekarang. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi hari ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang beberapa hal, khususnya untuk pengambilan etika Pak. Ya. Baik, untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Pak? Baik, kami sebagai PKBM dengan warga belajar kami untuk mencari etika. Iya Pak. Biasanya itu laporan dari wali kelas atau sekolah yang sambil belajar yang mengempunya. Jadi dia kadang-kadang itu melaporkan ke pengelola dengan rembuk dari tadi tutor-tutor bagaimana sama-sama kita mengutasi etika. Jadi kami musyawarahkan bersama-sama dengan tutor. Jadi untuk penanganan, untuk menanggulangi etika itu kami merapatkan sama-sama dengan pengelola. Itu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua aku penting sama-sama benar. Artinya apabila kita ngambil ke masalah tersebut itu benar, dan apabila kita ngambil keputusan ini juga benar, sama-sama benar Pak. Ya. Kalau kami ngambil keputusan, saya sebagai pengelola atau ketua PKBM, kami merembukan di antara tutor-tutor yang ada yang mengajar di sekolah atau di kelas. Jadi kami musyawarah, habis itu kami ngambil rapat, ambil keputusan. Jadi saya memutuskan bahwa etika umpamanya di siswa atau warga belajar yang tidak berkenan, jadi kami putuskan supaya dengan adanya etika yang kurang baik, jadi kami pertama-tama itu memberikan motivasi supaya jangan tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu Pak. Baik Pak. Berikut kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini apa Pak ya? Langkah-langkah pertama, warga belajar atau siswa itu kami panggil secara perorangan piece to piece. Kita berbicara dari hati ke hati, memberi bimbingan. Baik Pak. Jadi dibimbing gitu Pak ya? Ya, bimbing sehingga nanti anak yang bersangkutan tidak lagi melaksanakan atau melakukan hal yang tidak kita inginkan Pak. Baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini Pak? Kalau hal yang paling efektif, kami berbicara dari orang per orang gitu. Jadi kita cari permasalahan apa yang menghalangi atau apa yang menjadi hal-hal yang etika bagi anak atau siswa tersebut Pak. Ya. Jadi sebelum mengambil keputusan Bapak mengidentifikasi dulu Ya, permasalahan yang sampainya Pak ya? mengidentifikasi dulu, baru itu kita ambil keputusan. Ya, Kita ambil keputusan, baru endingnya seperti itu Pak ya? ya. Baik Pak. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini Pak? Nah, tantangan ini dah yang agak ruwetnya karena kita sama-sama apalagi zaman HP ini banyak tantangan supaya jangan melakukan, karena dia ada nonton atau melihat. Iya Pak. Nah, melihat, jadi itulah yang jadi bahan tantangan bagi kami, susah untuk menanggulanginya. Ya. Jadi Pak, tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak ya? Ya. Jadi Bapak bagaimana untuk menyelesaikan tentang terhadap tontonan yang siswa tonton Pak ya? Jadi semakin banyak ditontonnya maka sebanyak Ya, pengetahuannya. betul. Makin banyak ataupun ditontonnya, makin banyak yang ditirunya. Ditirunya, Pak, ya? Yang negatifnya, bukan yang positifnya. Oh, yang negatifnya gitu, Pak, ya? Negatifnya, ya. Baik Pak, terima kasih. Ya.
Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, Pak? Tata kelola ke tata kala. Jadwal atau jadwal tertentu. Ya, kalau jadwalnya, kalau ada siswa atau warga belajar yang melakukan etika yang kurang baik itu, siswanya atau warga belajarnya kami panggil, kami panggil di ruangan, macam kayak bimbingan konseling lah. Iya, Pak. Sehingga nanti anak-anak itu tidak melakukan hal yang tidak kita inginkan lagi. Kita motivasi dan kita bimbing ke arah yang baik. Nah, itu. Baik, Pak. Kemudian selanjutnya Bapak, Ya. adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak? Kalau faktor untuk membantu mengambil keputusan, kami tidak bisa memutuskan karena kita organisasi atau lembaga ini kami kerjasama dengan tutor dan komite yang ada di PKBM Datuk Cane Tekarang, Pak. Ya. Jadi gini, Pak ya, Ya. Bapak sebelum mengambil keputusan disampaikan juga teman-teman Ya. tutor-tutor yang ada di PKBM untuk menemukan solusi yang Ya. disepakati, Pak ya. Ya. Baik, Pak, keren sekali. Selanjutnya, Pak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari saya, Ya. Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini, Pak? Ya. Kalau pengalaman yang paling kami petik itu etika lah. Karena bagaimanapun kita keadaan sekarang istilahnya masyarakat kita ini dah jauh menghilang atau sopan santunnya. Jadi etika itu paling kami tonjolkan selain dari pembelajaran macam akhlak, sopan santun, kesosialan. Jadi etika lah yang sumbernya semuanya. Kalau kita pengetahuan kuat tapi kalau etika kurang, tidak ada juga gunanya. Ini, Pak ya. Nah, ya. Iya, Pak. Jadi terima kasih Pak. Jadi mungkin kesimpulannya Ya. untuk pengambilan keputusan dilema etika ini, Bapak tadi menyampaikan Bapak akan berkoordinasi dengan tutor atau teman-teman yang ada di PKBM Datuk Cane ini, Pak ya, sebelum mengambil keputusan. Dan tantangan terberat adalah bagaimana orang tua mengajak anaknya untuk menonton tontonan yang baik, Pak ya. Seperti itu. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sama-sama. Jadi terima kasih juga atas waktu yang diberikan kepada saya di senggang-senggang waktu kesibukan Bapak. Jadi mohon maaf barangkali ada kata-kata yang saya sampaikan kurang berkenan. Saya mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.